Mau ambil SKA susahnya minta ampun. Ada asosiasi IAI juga ribet, minta ampun, mempersulit. Kemarin ada pernyataan dari presiden katanya insinyur sipil dan arsitek lulusan Indonesia nggak dipakai takut bangunannya jadinya kayak SD Impres. Saran saya jurusan arsitektur di Indonesia dibubarin aja, bikin susah orang. Wow. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, udah lama juga aku nggak buat video lagi teman-teman, karena memang banyak sekali kesibukan akhir-akhir ini teman-teman ya. Tapi di video kali ini teman-teman, aku bakal ngebahas masalah arsitektur lagi. Pastinya masih tentang arsitektur ya teman-teman ya. Dan kali ini tuh aku pengen banget, tertarik banget untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di channel YouTube aku teman-teman. Dan rata-rata itu semua masih tentang arsitektur dan masih berkutat tentang arsitektur teman-teman. Dan kadang-kadang teman-teman, ketika aku membuka pertanyaan-pertanyaan ini, itu tuh kembali membuat aku mengintermezzo bahwasanya sudah sejauh apa sih kita memahami tentang dunia arsitektur itu sendiri di Indonesia teman-teman. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube aku itu, aku juga banyak baru tersadar bahwasanya oh iya ya, kenapa selama ini hal itu kadang-kadang tidak terfikirkan seperti itu. Nah, jadi di video kali ini teman-teman, aku akan coba untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang rasanya aku ketahui untuk bisa aku jawab teman-teman, karena ini juga cukup sensitif kalau misalkan aku tidak menjawabnya berdasarkan referensi atau data-data yang ada gitu teman-teman. Jadi di video kali ini aku coba menjawab beberapa pertanyaan yang menurut aku tahu jawabannya dan itu bisa dijadikan sebuah acuan teman-teman untuk bisa teman-teman kembangkan lagi atau telusuri lagi mengenai hal tersebut gitu. Oke teman-teman, langsung aja teman-teman ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dan pertanyaan pertama itu aku memilihnya dari beberapa video aku. Jadi aku nih cek random aja teman-teman di video aku, dan ada pertanyaan mengenai kalau lulus PPARS dapat gelar apa. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman ikutin video aku dari sebelum-sebelumnya ya, dari video-video aku yang udah lama banget, aku udah pernah juga ngebahas tentang PPARS, kemudian juga apa yang membedakan PPARS itu dengan memasuki program S2 atau Magister Arsitektur dan seterusnya gitu. Nah, mengenai pertanyaan ini teman-teman, kalau lulus PPARS dapat gelar apa? Nah, aku sudah pernah juga menjelaskan teman-teman mengenai hal ini, yaitu kalau kita lulus PPARS itu kemungkinan kita tidak akan mendapatkan gelar apa-apa teman-teman. Tapi bedanya kalau misalkan teman-teman masuk ke program Magister Arsitektur, itu akan mendapatkan gelar teman-teman, istilahnya S2-nya gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan gelar, namun di PPARS teman-teman tidak akan mendapatkan gelar. Gelar itu mungkin akan didapatkan setelah teman-teman mengikuti magang lagi ya, kemudian juga ikut uji kompetensi. Setelah itu mendapatkan STRA. Nah, setelah mendapatkan STRA itu teman-teman akan mendapatkan gelar baru teman-teman, yaitu gelar profesi, yaitu AR teman-teman ya. Di depan nama teman-teman nanti akan dituliskan gelar AR, misalkan ya AR Haris Budiman dan seterusnya gitu. Jadi AR itu sudah melekat gitu gelarnya setelah uji kompetensi dan teman-teman mendapatkan STRA. Nah, tapi kalau lulus PPR saja itu sama teman-teman meluluskan kuliah profesi gitu teman-teman. Sehingga tidak ada gelar, namun setelah itu teman-teman harus ikut magang dulu dan sesuai proses yang aku pernah sebutkan tadi itu teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman, ini masih menyangkut dengan S2 dan PPARS tadi. Apakah semua S2 perancangan arsitektur sama dengan S2 alur desain arsitektur? Nah, begini teman-teman. Jadi di arsitektur itu setahu aku teman-teman ya, ini mungkin bisa dikoreksi kalau aku misalkan ada kesalahan atau ya salah informasi gitu. Tapi setahu aku gitu, di arsitektur itu ada S2 yang berdasarkan perancangan ya, perancangan arsitektur, dan S2 yang berdasarkan penelitian teman-teman. Nah, jadi
teman-teman yang bertanya tentang apakah semua S2 perancangan arsitektur sama dengan S2 alur desain arsitektur. Sebenarnya ini sama teman-teman ya, karena perancangan itu kan merupakan sebuah alur desain ya, alur desain arsitektur. Jadi kalau teman-teman itu melihat di beberapa kampus di Indonesia itu teman-teman, ada yang basic S2-nya itu adalah perancangan, ada juga yang basic S2-nya itu adalah sebuah research atau penelitian gitu. Nah, itu ditentukan dari tesis teman-teman nanti. Jadi kalau teman-teman berminat untuk bisa untuk bisa mengurus STRA-nya ya, keprofesiannya, mungkin teman-teman yang lagi S2 sekarang itu bisa mencoba untuk bisa mengambil magisternya itu di bidang perancangan, teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi seorang akademisi, seorang researcher ya, peneliti, mungkin teman-teman bisa mengambil S2-nya itu dari sisi penelitiannya, teman-teman. Nah, maka dari itu mengenai pertanyaan ini sepertinya sama ya nih yang dimaksud ya, karena memang S2 perancangan dan S2 desain itu merupakan hasil akhir atau outputnya, teman-teman. Jadi ini hampir sama lah gitu ya, teman-teman ya. Next, teman-teman, kita ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita di kolom komentar di YouTube aku. Bang, saya mau nanya, untuk tahapan seleksi daftar PPARS itu ada tes BIM, itu tesnya seperti apa ya Bang? Nah, jujur teman-teman, aku tidak terlalu tahu ya untuk bisa tes PPARS untuk masuk ke dalam salah satu PPARS di universitas tertentu ya. Mungkin ini ada tesnya, aku juga nggak pernah tahu teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi catatan aku juga untuk bisa mencari tahu apakah ada tes BIM itu seperti apa. Nah, setahu aku teman-teman, mungkin teman-teman bisa nonton video aku yang ini ya. Aku juga sudah pernah membahas tentang BIM itu apa ya, Building Information Modeling. Dan itu memang sekarang lagi marak-maraknya teman-teman di dunia arsitektur. Semua perancangan itu memakai BIM ini teman-teman, sistem BIM ini. Dan itu sudah banyak sekali kursus-kursusnya ya di media sosial yang dibuka oleh teman-teman kita, dan juga beberapa ahli-ahli ya yang sudah menggunakan aplikasi BIM ini gitu. Nah, kalau mengenai tesnya tes seperti apa, aku juga kurang tahu teman-teman, karena memang mungkin masing-masing universitas itu memiliki standar yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin ada universitas yang membuka PPARS, namun untuk masuk PPARS-nya kita harus menguasai BIM dulu gitu. Nah, itu aku kurang tahu juga teman-teman ya. Tapi mungkin teman kita ini bisa melihat video aku yang membahas tentang BIM, apa sih yang dikategorikan sebagai BIM itu dan apa yang disebut dengan BIM itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Untuk lulusan teknik sipil berpengalaman lebih 10 tahun bisa nggak buat STRA? Nah, ini unik teman-teman. Tentunya teman-teman ya, di IAI sudah menetapkan ada 2 jalur untuk bisa mendapatkan STRA ini teman-teman. Jalur yang pertama mungkin kita sebagai lulusan sarjana arsitektur, dan itu sudah ditetapkan jalurnya seperti apa. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga di video-video aku sebelumnya. Nah, bagi teman-teman kita yang tidak punya basic pendidikan arsitektur atau sarjana arsitektur sebelumnya, namun punya pengalaman lebih dari 10 tahun teman-teman, bisa nggak buat STRA? Nah, jawabannya bisa teman-teman. Nah, tapi tentunya ada persyaratan-persyaratan lagi teman-teman. Minimal atau maksimal pengalamannya berapa tahun dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal ini sebenarnya bisa kita ulik lagi di websitenya IAI atau di Instagramnya IAI nasional juga teman-teman. Itu sudah pernah ada postingan yang menjelaskan juga kalau kita punya pengalaman lebih dari sekian tahun atau puluhan tahun di luar sarjana arsitektur itu bisa mengurus STRA. Namun memang mungkin ada tahapan-tahapan yang berbeda gitu teman-teman, yang akan dilalui dari teman-teman yang sudah lulus dari sarjana arsitektur. Mungkin itu yang bisa aku jawab ya teman-teman ya. Next, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaannya tetap masih random teman-teman, karena aku milihnya juga yang mungkin bisa aku jawab dan bisa aku berikan sedikit opini aku teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kemudian juga ada ini teman-teman, bidang drafter di Indonesia ada berapa macam Bang? Nah, bidang drafter di Indonesia, aku sendiri teman-teman mengetahui bidang drafter ini sebenarnya banyak sekali teman-teman, karena memang bidang drafter ini tidak hanya mengacu di arsitektur atau di ranah konstruksi teman-teman ya, tapi juga ada di ranah engineering, kemudian juga di ranah mekanikal, bahkan di perkapalan itu juga punya drafter teman-teman. Jadi aku nggak bisa mengklasifikasikannya itu bidang drafter di Indonesia itu ada berapa macam.
Tapi yang jelas di video aku yang aku maksudkan itu adalah drafter di bidang konstruksi teman-teman, di bidang perencanaan bangunan ya. Jadi ini bisa menjadi apa ya, menjadi batasan kita juga dalam mengkaji salah satu profesi atau salah satu subjek ya di dalam dunia arsitektur gitu. Jadi yang aku maksud itu adalah drafter di bidang konstruksi teman-teman ya. Oke. Jadi ini ada lagi pertanyaan teman-teman. Bisa nggak anak IPS masuk arsi negeri gitu? Nah, ini juga cukup banyak pertanyaan ini berulang-ulang teman-teman. Dan aku sekali lagi mengatakan teman-teman yang dari jurusan IPS mau masuk arsitektur itu kemungkinan besar bisanya di universitas swasta. Karena rata-rata teman-teman, aku melihat universitas-universitas negeri itu menerima jurusan IPA yang bisa masuk ke jurusan arsitektur di universitas mereka gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman yang dari IPS ingin tetap masuk ke jurusan arsitektur, itu bisa mencoba dan sangat besar sekali peluangnya di universitas swasta. Namun catatannya teman-teman, di universitas swasta itu juga ada tes-tes yang harus teman-teman ikuti dulu sebelum masuk ke jurusan arsitekturnya. Mungkin beberapa ada universitasnya. Kalau universitas aku sendiri itu ada tesnya teman-teman. Itu tes menggambar dan itu sangat menentukan teman-teman itu layak atau tidak gitu untuk masuk ke jurusan arsitektur. Karena nanti akan diurut berdasarkan poin-poinnya teman-teman. Jadi ada tesnya lagi. Nah mungkin teman-teman yang berminat dan masih bertanya, bisa nggak anak IPS itu masuk arsitek negeri gitu. Jawaban aku teman-teman masih sama dari video-video aku sebelumnya. Menurut aku dan sepengetahuan aku sampai hari ini itu universitas negeri itu rata-rata kalau arsitektur itu IPA teman-teman. Tapi kalau swasta itu memungkinkan teman-teman yang IPS untuk bisa masuk ke jurusan arsitektur gitu. Oke, next teman-teman. Bang, aku mau nanya bukunya dong. Oke. Ini adalah salah satu teman kita yang bertanya di video aku yang membahas tentang beberapa buku yang wajib di kuliah di arsitektur teman-teman. Jadi buku-buku ini sebenarnya merupakan buku-buku mata kuliah aku dulu di studio. Ada yang di studio, ada yang mata kuliah tutorial dan seterusnya. Tapi mungkin teman-teman yang penasaran itu banyak bertanya tentang buku analisis tapak gitu. Nah sebenarnya teman-teman, buku analisis tapak itu aku dapatkan dari dosen aku di studio dulu. Dan itu merupakan salinan dari dosen beliau atau dosen aku dulu itu dari UGM teman-teman. Dan memang di situ disimpulkan secara menarik ya bagaimana cara kita menganalisis tapak. Mungkin next video aku bisa buat khusus ya video tentang 11 elemen tapak itu atau apa-apa saja yang bisa kita kaji untuk bisa melihat potensi-potensi site yang akan kita kerjakan gitu teman-teman sebagai seorang arsitek. Jadi ditunggu aja teman-teman ya. Buat teman kita yang bertanya ini mungkin kalau ada kesempatan aku akan buat videonya tentang buku itu dan bisa kita kupas sampai tuntas gitu. 11 elemen tapak ya. Nah teman-teman, ada salah satu komentar juga yang mungkin sangat menggelitik aku juga. Dan ini panjang sekali komentarnya, tapi aku bacakan aja teman-teman. Di salah satu video aku tentang STRA ya, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Itu tuh berbunyi seperti ini teman-teman. Ribet amat, saran saya sih jurusan arsitek di Indonesia dibubarin aja udah selesai. Dulu kuliah mahal, susah lulusnya. Sekarang mau kerja juga susah, harus ada STRA atau SKA. Mau ambil SKA susahnya minta ampun. Ada asosiasi IAI juga ribet, minta ampun, mempersulit. Kemarin ada pernyataan dari presiden katanya insinyur sipil dan arsitek lulusan Indonesia nggak dipakai takut bangunannya jadinya kayak SD Impres. Saran saya jurusan arsitektur di Indonesia dibubarin aja, bikin susah orang. Wow. Ya nggak apa-apa teman-teman ya, ini kan opini dari teman-teman kita. It's okay teman-teman. Jadi memang agak ribet teman-teman. Aku tidak memungkiri itu ya. Memang proses untuk kita mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan menguntungkan atau apa ya, investasi bagi diri kita di kemudian hari itu memang cukup susah dan cukup ribet teman-teman. Apalagi kita ada regulasi yang mengatur ya. Kemudian ada juga regulasi yang mengawasi sekarang teman-teman. Jadi memang kuliah arsitektur itu kalau dibilang susah ya tergantung kita sih sebenarnya. Ada yang mengatakan sangat susah, ada yang mengatakan ya sedang-sedang saja. Bahkan ada juga yang mengatakan ya kalau sesuai passion ya mungkin jalan-jalan aja gitu. Tapi memang ini tidak bisa digeneralisir teman-teman. Jadi ini memang pure opini dari teman kita. Dan menurut aku ya aku sangat sangat respect juga dengan opini ini. It's okay, tidak masalah. Tapi memang dari beberapa
kritikan ini mungkin ada beberapa hal yang harus dikoreksi juga dari sistem yang ada sekarang gitu. Bagaimana arsitek-arsitek muda itu bisa mendapatkan media atau naungan teman-teman yang lebih lagi, perhatian yang lebih lagi untuk bisa diberikan jalan ya, walaupun memang sudah diberikan arah alurnya seperti apa, tapi memang namanya regulasi teman-teman ya, jadi kita tidak bisa memotong atau memangkasnya, kita harus mengikutinya. Ya seperti mungkin kedokteran, ilmu kedokteran ya, kita setelah lulus menjadi dokter muda kemudian harus ikut koas lagi dan seterusnya gitu. Mungkin hampir mirip dengan dunia kita teman-teman sebagai seorang arsitek atau sebagai seorang calon arsitek yang ingin mendapatkan STRA atau SKA juga, dan itu memang harus harus mengalami beberapa kali tes ujian ya memang, dan juga harus mengumpulkan portofolio sekian gitu teman-teman, dan itu memang agak ribet gitu. Tapi ya finally teman-teman, kalau kita ikhlas dan sabar menjalaninya, aku cuma bisa menyemangati itu. Kemudian juga penuh semangat ya, passionnya juga di sana. Mungkin kita akan merasa ya ini bagian dari pengalaman, karena arsitek itu semakin banyak pengalaman ruangnya, semakin banyak pengalaman di prakteknya teman-teman, itu akan semakin membuat dia menjadi orang atau arsitek yang matang di kemudian hari. Sehingga ketika desain-desain yang dia keluarkan itu atau solusi-solusi yang ia keluarkan dalam desain itu akan lebih tepat gitu teman-teman, dan akan menjadi sebuah masterpiece yang seperti sering aku katakan teman-teman. Jadi masterpiece itu lahir bukan dari karya yang langsung jadi teman-teman, tapi dari karya yang memang sering diulang, kemudian sering dikaji lagi, dilakukan evaluasi terhadap karya itu dan seterusnya. Jadi semakin susah jalan itu akan semakin membuat kita menjadi ahli teman-teman di kemudian hari. Karena memang ada ya orang bijak yang mengatakan bahwasanya tidak ada orang pintar di dunia ini teman-teman, tapi adanya adalah orang yang terlatih. Jadi kalau misalkan kita terlatih, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang memudahkan kita nanti di kemudian hari. Jadi gak apa-apa, aku respect sekali dengan komentar ini, dan it's okay, semua kita boleh beropini, tapi tetap kita harus mengedepankan lagi bahwasanya kita itu ada di negara yang punya regulasi dan harus bisa ikut regulasi itu teman-teman. Dan ini menjadi catatan juga ya buat asosiasi kita untuk bisa mungkin sedikit memberikan perhatian dan naungan yang cukup intens kepada teman-teman yang fresh graduate atau yang ingin untuk bisa segera membuat STRA gitu. Oke, teman-teman, aku rasa semakin kesini mungkin pertanyaannya juga sudah semakin banyak yang tidak terarah ke arsitektur. Tapi aku rasa beberapa pertanyaan tadi itu bisa mewakili teman-teman bagaimana gambaran kita saat ini di dunia arsitektur khususnya, dan beberapa regulasi-regulasi yang ada. Dan mungkin pengetahuan kita tentang arsitektur itu juga masih minim teman-teman. Teman-teman di luar sana juga mungkin masih banyak bertanya-tanya setelah arsitektur itu jurusan apa dan bagaimana prospek ke depannya, gajinya berapa dan seterusnya gitu. Nah, ini merupakan catatan-catatan juga bagi aku juga teman-teman. Mungkin aku bisa membantu sedikit-sedikit teman-teman yang di luar sana yang bertanya mengenai hal itu, dan juga menjadi sebuah pemancing gitu, forum diskusi untuk bisa kita antara aku dan teman-teman di luar sana saling bertukar pikiran gitu teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu video aku kali ini teman-teman, dan aku mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah informasi yang aku sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengkoreksi juga nanti ya di kolom komentar, dan kita bisa bertukar pikiran di sana teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you so much for watching teman-teman, keep positif, semangat kreatif, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya teman-teman ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.